Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya coba berbagi ya lewat video. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan lah, atau tambahan-tambahan yang mungkin bisa memberikan motivasi atau jawaban-jawaban mungkin yang selama ini kita juga sama-sama cari ya, terkait dengan masalah istiqomah yang ditanyakan. Saya coba memberikan gambaran sedikit saja dan mungkin tips juga nanti untuk istiqomah itu seperti apa. Mohon izin sebelumnya karena memang saya juga bukan orang yang sangat ahli dalam agama dan masih banyak belajar. Jadi kalau seandainya ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan ya. Baik, untuk istiqomah sendiri, sebenarnya kata istiqomah itu terdiri dari dua kata. Asalnya ada dua kata. Memang satu kata cuman berasal dari dua kata, yaitu ista dan koma. Jadi ista itu adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus, dengan terus-menerus untuk mewujudkan sesuatu. Jadi memang konsisten ya. Jadi benar, selama ini pengertian istiqomah adalah konsisten. Nah, kemudian koma itu adalah artinya tegak dan lurus. Makanya untuk jalan yang lurus itu disebut dengan siratal mustaqim. Nah, seperti di surah Al-Fatihah. Nah, untuk istiqomah sendiri berarti kan ada dua kegiatan tuh. Ada pertamanya itu terus menerus, usaha terus menerus, dan yang kedua adalah tegak dan lurus. Jadi ada dua PR ya. Namun sebelum masuk ke istiqomah, saya ingin menyampaikan mungkin pandangan saya mengenai apa itu istiqomah, atau sebelum istiqomah apa yang harus kita lakukan. Karena memang sebenarnya kita juga selama ini sudah istiqomah untuk hal-hal tertentu. Nah, untuk hal-hal yang memang sifatnya memang sudah kita kerjakan terus-menerus. Artinya ada banyak hal yang memang kita sudah lakukan secara terus-menerus. Nah, itu yang menjadi perbedaan nanti ya. Jadi ada perbedaan antara yang kita kerjakan terus-menerus dan apa yang akan kita lakukan dan kita ingin istiqomah. Contohnya di ibadah tadi, ya, seperti itu. Nah, untuk yang terus-menerus kita lakukan itu seperti kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita apa itu? Makan, minum, tidur, ya, terus dan sebagainya ya. Kebutuhan hidup yang premier ya, berarti yang wajib. Kita nggak bisa nggak dilakukan karena memang akan mengancam jiwa. Nah, itu terus dilakukan tanpa komando dan istiqomah, gitu kan. Dan artinya kita tegak lurusnya, kita kesampingan dulu, artinya konsisten ya, konsisten terus. Nah, yang mendasari itu bisa jadi istiqomah apa? Pasti ada alasan kan. Nah, alasan itu yang akan menguatkan kenapa kita harus menjalankan kegiatan itu terus menerus. Oke, kalau memang untuk hajat hidup mungkin kita juga udah paham ya, mungkin jadi pasti istiqomah. Kalau itu alasannya jelas, kalau nggak ngerjain kita akan mengalami penyakit apa segala macam ya, kan nggak bisa gitu kan. Terus yang lain misalnya contoh pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kan pilihan, artinya pekerjaan memang wajib kita kerjakan untuk mencari nafkah, tapi untuk pilihannya kenapa kita memilih satu bidang pekerjaan. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa istiqomah. Nah, jadi di sini istiqomah itu memang benar-benar harus dilandasi dengan alasan yang sangat kuat dari dalam diri ya, dari dalam diri pribadi kita itu kuat sekali, sehingga untuk melaksanakannya kita
nggak akan goyang sedikit pun apapun yang menghalangi, kan seperti itu. Misalnya kayak untuk pekerjaan, kita memilih bidang, ya saya contoh servis AC gitu kan. Nah itu pun kan nggak bisa digoyangkan bertahun-tahun gitu kan saya kerjakan. Karena apa? Saya punya alasan kuat. Pertama, saya punya ilmunya di sana. Yang kedua, menurut saya itu ya hal yang paling gampang saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan gitu kan. Walaupun yang lain saya juga kerjakan misalnya, tapi yang paling saya konsisten kerjakan itu servis AC. Nah teman-teman juga seperti itu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang secara ini rutin dikerjakan. Nah coba digali alasannya apa. Nah nggak mungkin sesuatu yang rutin kita kerjakan itu tanpa ada alasan yang kuat. Nah seperti itu juga nanti ibadah atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah untuk kebaikan atau untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu alasan yang sangat kuat untuk kita bisa istiqomah. Jadi sebelum kita masuk ke istiqomah, kita harus punya alasan dulu. Kenapa kita harus melakukan itu gitu kan? Jadi apa yang menyebabkan kita harus melaksanakan ini? Apa dorongan yang paling kuat untuk melaksanakan ini? Kalau itu sudah dapat, maka digoyangkan atau dihentikan gimana pun kita akan terus mengerjakan. Contoh kayak makan, kalau ada yang menghentikan ya kita mati-matian gitu kan. Gimana caranya untuk bisa makan? Kalau ada yang menghalangi, kita juga akan berontak. Nah seperti itu. Harusnya semangat untuk istiqomah juga memang didasari dari keyakinan yang kuat atau dasar-dasar yang kuat untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah untuk sholat, berarti kan ibadah kaitannya sama Sang Pencipta, terus sama hal-hal yang memang selama ini kita belum sebagian besar kita belum bisa merasakannya. Kalau untuk makan kita pasti udah tahu kan, makan kenyang, bekerja dapat uang, itu jelas ya. Nah ini untuk ibadah memang banyak yang masih belum bisa menjalankan dengan sepenuh hati karena memang belum ada dorongan yang kuat atau kelihatan sebenarnya apa sih yang dicari gitu kan, apa sih yang melandasi kita mengerjakan itu. Nah apalagi dengan hasil yang belum kelihatan ya, sebagian besar belum kelihatan gitu kan. Sebagai rezeki kita mungkin banyak aja yang nggak sholat, nggak puasa, rezekinya malah kelihatannya bagus gitu kan. Terus anak-anaknya juga sehat, ya dia sehat gitu kan. Nah itu mungkin bisa menjadi ujian atau jadi pertanyaan gitu kan. Nah untuk itu saya ingin menggali apa sih yang menjadi keyakinan kita dulu untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang menjadi pertanyaan besar dari manusia ya. Dari yang beragama atau tidak beragama pun sama seperti itu. Pertama, pasti ada pertanyaan, kita ini dari mana? Terus, kita ini di dunia mau apa? Nah, terus setelah dari dunia mau kemana? 3 itu pasti menjadi pertanyaan yang mendasar dalam diri kita. Nah, itu yang mungkin ada beberapa yang mengambil memikirkannya hingga mendapatkan jawaban yang sangat maksimal, atau tidak memikirkannya sama sekali sehingga ya los aja, terserah mau hidup mau ngapain gitu kan. Nah jadi seperti itulah gambaran pertanyaan, sikap-sikap dari pertanyaan yang tadi. Nah dalam Islam kita sebenarnya udah tahu kita itu dari mana ya, dari Allah yang menciptakan kita, karena kan nggak mungkin dan itu memang naluri manusia memang harus merasakan adanya sang pencipta meskipun dia bukan Islam. Nah di Islam kita sudah ada pencipta kita Allah gitu kan. Terus di dunia kita mau ngapain dan setelah itu mau kemana gitu kan. Nah ini harus didasari alasan yang kuat. Dari mana kita dapat informasi itu, dan itu apakah sudah menjadi pegangan kita yang kuat apa belum gitu kan. Baik, singkat saja, kita mungkin pernah ditanya orang, kenapa kamu sholat? Ya karena itu perintah Allah. Allah itu siapa? Allah itu dari mana gitu kan. Terus Allah itu
eh, yakin nggak kamu ada gitu kan. Pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin akan muncul gitu kan. Pernah ditanyakan atau belum, mungkin muncul karena kita belum bisa menjawabnya. Iya ya, kan orang tua yang ngajarin gitu kan. Kalau misalnya orang tua dari mana? Benarnya dari mana? Terus Nabi, terus nanti diurut dari guru sampai Nabi. Ya nanti juga ditanya, Nabi kamu udah pernah ketemu belum? Gitu kan. Nah, jadi ini ada satu cara yang saya juga udah pelajarin, maksudnya baru pelajarin kemarin di satu kajian yang alhamdulillah menurut saya ini bagus untuk kita pegang ya. Jadi kita sudah tahu Islam itu punya kitab suci, yaitu namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah jawaban dari pertanyaan itu. Namun kita juga harus punya kepegangan kuat. Kenapa kita memegang kuat Al-Quran itu sebagai pegangan kita? Apa yang mendasarinya? Nah, untuk itu kita nggak bisa hanya sekedar ikut-ikutan. Memang kita harus benar-benar merasakan itu, harus memuaskan akal. Jadi akal ya sama hati itu harus benar-benar terasa puas dengan jawaban itu. Setelah itu bisa kita pegang, baru kita bisa membawa Quran ini kemana-mana seperti itu. Jadi Quran itu punya fakta ya, punya fakta. Artinya Quran itu sudah ada, kita temukan, sekarang kita baca dan kita pelajarin sebagai orang Islam tentunya kita pelajarin. Nah, itu mempunyai fakta yang kita nggak bisa nggak bisa dibohongin lagi, dan semua orang seluruh dunia mau muslim maupun tidak pasti mengakui fakta itu. Pertama, fakta itu adalah Al-Quran berbahasa Arab ya. Jadi Al-Quran dari Allah diturunkan berbahasa Arab. Terus kemudian turunnya di mana? Di Arab ya. Namanya juga bahasa Arab ya. Dan Nabi yang menjadi pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW, itu juga orang Arab ya. Nah, fakta itu nggak ada yang bisa bantah, semuanya paham ya, semuanya setuju, sepakat. Dan dari dulu sepakat semua, walaupun zaman Abu Jahal dulu juga sama gitu kan, tahu kalau Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Nah, dari fakta itu ada 3 kemungkinan yang muncul gitu kan. Dari fakta itu ada 3 kemungkinan yang muncul, yaitu pertama itu Al-Quran dibuat oleh orang Arab ya. Ini kemungkinan loh ya, bukan saya memastikan itu dibuat oleh orang Arab, kemungkinan yang muncul. Dan yang kedua, Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril ya, gitu. Nah, dari 3 kemungkinan ini kan itu menjadi simpang siur nih. Waduh, kita pun jadi gimana caranya nih memastikan fakta itu kan, memastikan keyakinan itu. Nah, sebenarnya gampang sebenarnya. Jadi kita mau pegang Quran tuh dari situ dulu juga bisa. Jadi pertama, Quran kalau misalnya kemungkinan pertama ya, Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Kemungkinan pertama nih, kalau memang orang Arab bikin, harusnya dari awal Nabi Muhammad diturunkan Quran yang masih beberapa ayat, beberapa surah, orang Arab sudah bisa bikin. Faktanya tidak ada satupun orang Arab yang bisa bikin dari dulu sampai sekarang yang bisa menyerupai, dan itu ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah surah yang serupa, buatlah kitab yang serupa. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa menyerupai. Artinya sebagai kemungkinan yang pertama itu sudah gugur, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin orang Arab bisa buat kitab yang serupa dengan Al-Quran ya, seperti itu. Karena orang Arab tahu sendiri, orang-orang sastra Arab tahu banget keindahan Al-Quran itu nggak ada yang bisa nandingin kalau itu buatan manusia. Kemudian dibuat kemungkinan kedua dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pun sebenarnya sudah dibantah dengan kemungkinan pertama. Karena apa? Nabi Muhammad juga orang Arab, kan nggak mungkin. Orang Arab seluruhnya nggak bisa, ya Nabi juga nggak bisa gitu kan. Dan fakta berikutnya yang menguatkan
Nabi pun punya kumpulan-kumpulan hadis yang dicatat ya oleh riwayat-riwayat para sahabat. Sampai sekarang kita udah banyak membacanya, dan di kitab-kitab hadis sahih juga kita bisa baca. Nah, coba kita lihat dari gaya bahasa itu juga sangat jauh berbeda dengan Al-Quran. Artinya meskipun Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu itu juga berdasarkan wahyu, gak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu berdasarkan nafsunya, akal dan nafsunya. Jadi dari situ saja, meskipun itu dari wahyu, apa yang keluar dari Nabi berupa perkataannya Nabi Muhammad itu nggak sama gaya bahasanya dengan Al-Quran. Artinya pesannya benar, tapi gaya bahasa kan beda. Jadi dari situ saja kita bisa melihat bahwa Al-Quran dengan hadis sudah jauh berbeda, dan nggak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tersisa kemungkinan yang terakhir, yaitu Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu juga banyak kemungkinan yang disampaikan oleh orang-orang ya memang mau mau melemahkan Al-Quran gitu kan. Tapi sampai sekarang udah terbatahkan semua. Gak bisa dipungkirin bahwa Al-Quran selalu dijaga oleh Allah keasliannya, dan memang sampai sekarang tidak pernah ada perubahan. Ketika ada perubahan sedikit pun, ada yang sengaja merubah atau tak sengaja, tidak sengaja merubah, selalu akan ketahuan dengan cepat dan akan direvisi secepatnya. Jadi tidak ada orang baca Quran tuh dengan salah, dari awalnya salah, itu nggak ada, kecuali memang orangnya nggak belajar gitu kan. Jadi tulisan, bacaan itu semuanya terkoreksi dengan baik, terjaga dengan baik, terstandar dengan baik. Nah, dari sini kita bisa menguatkan diri kita. Oh iya, ternyata benar nih, Al-Quran memang dari Allah nih. Jadi ini yang menguatkan kita. Kenapa kita harus beribadah? Karena apa? Ya kita udah tahu nih buku pedoman Al-Quran ini dari Allah. Jadi kemungkinan kita harus mematuhinya wajib kan? Allah yang maha tahu kekurangan kita, Allah yang maha tahu kelemahan kita, dan Allah yang maha tahu kebutuhan kita. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk kita meyakini diri kita. Ternyata kita untuk istiqomah atau menjalankan perintah dan larangan Allah, atau menjauhi larangan Allah, itu sudah ada dasarnya, pedomannya ada, yaitu Al-Quran. Dan itulah bukti cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah tahu kita itu gampang goyang, gampang bingung, gampang patah hati ya, galau. Karena memang kita lemah, bukan yang kuat, kita nggak bisa sombong. Nah, Allah turunkanlah Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, jadi dari mana kita tahu pencipta kita Allah? Ya dari Al-Quran. Dari mana kita tahu kalau di dunia ini untuk beribadah? Ya dari Al-Quran. Di mana kita tahu kalau di dunia ini untuk yang lain lagi? Kita ya dari Al-Quran. Jadi khalifah, jadi rahmatan lil alamin sebagai orang Islam, itu dari Al-Quran. Dan ditambah dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sebagai contoh manusianya ya. Jadi perintahnya sudah ada di Al-Quran, dan contoh manusianya ada di hadis. Jadi di hadis itu manusia paling sempurna sebagai manusia ya Nabi Muhammad. Ini mencontohkan kepada kita, Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita gimana jadi orang Islam yang benar, gimana sholat yang benar, puasa yang benar, jual beli yang benar, menjauhi yang haram, gimana cara mengatur ekonomi, mengatur tata cara kehidupan pribadi, kelola hubungan dengan orang lain, hubungan dengan Allah. Nah, itu sebenarnya semuanya udah diatur dan dicontohkan. Apalagi yang membuat kita ragu dengan perintah ini? Nah, ini yang menjadi titik yakin kita dulu. Allah menurunkan Quran kepada kita, dan kita alhamdulillah dikaruniai iman kepada Al-Quran, dan kita yakini benar-benar 100% bahwa Al-Quran ini benar adanya dan tidak akan bisa goyah keyakinan kita apapun yang terjadi. Nah, para sahabat dan para Nabi SAW dan para sahabat begitu kuatnya memegang Al-Quran ya karena memang yakinnya 100%.
Tidak ada 9,9999, 100% mutlak. Disiksa, diboikot, diapain, atau Nabi pun ditawarkan harta yang berlimpah, nggak bisa goyang. Karena apa? Karena udah yakin Al-Quran ini dari Allah. Allah yang menurunkan dan Allah yang mengkaruniakan kepada kita. Nah, kitalah yang harusnya mengambil nikmat ini. Oke? Nah, dari Al-Quran kita ambil poin 1, yaitu untuk beribadah. Nah, beribadah ini secara global ya, macam-macam kan ibadah itu. Nah, dari ibadah ini juga kita udah paham di Al-Quran, Allah itu menyuruh ibadah kita bukan buat Allah, tapi buat diri kita. Nah, memang banyak fadilah-fadilah dari ibadah yang memang menguntungkan, sangat menguntungkan bagi kita. Contoh sholat ya, untuk ketenangan, karena zikir ketenangan, terus mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus zakat membersihkan harta, puasa menyehatkan. Nah, itu yang menjadi landasan kita berikutnya. Jadi dari Al-Quran saja udah menyuruh ibadah, itu kita sudah benar-benar sangat bersyukur. Allah udah memberikan jalan kepada kita. Pertama, beribadah memang untuk menggapai ridhonya, menggapai cintanya. Ya, cinta yang dimaksud dari Allah adalah kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Ya, cinta itu cinta yang paling murni bagi kita dengan pencipta, dan itu yang membuat kita rindu dengan Allah, rindu keridhoannya, dan rindu akan bertemu dengannya nanti di surga. Nah, gimana kita pulang ke surga kalau kita nggak ikutin petunjuk dari Al-Quran? Nah, dari sini sudah terjawab lagi ya. Setelah ini mau kemana? Ya ke surga, ke akhirat, ke surga, kembali kepada Allah. Gimana caranya? Ya ikutin pedomannya. Nah, dari situ kita bisa sandarkan apa yang kita yakini tadi, kemudian kita beribadah. Dan gimana untuk istiqomah? Nah, berikutnya, istiqomah itu dari ista dan qomah, berarti terus menerus, rutin dan lurus. Artinya di sini ada dua pekerjaan. Pertama, kita udah tahu sholat wajib, dan tanpa diwajibkan pun kita udah tahu sholat manfaatnya banyak, sebenarnya kita juga akan sholat. Jadi sholat sunnah, sholat tahajud, sebagainya itu kita kerjakan. Nah, dari sini kita kerjakan rutin, terus tegak dan lurusnya di mana? Yaitu di ilmu. Gak mungkin kan kita sholat tanpa ilmu. Ya mungkin, karena kita rutin nih. Rutin ini kan kayak lari maraton. Ibadah itu kayak lari maraton sampai nanti meninggal. Nah, untuk mencas lagi tenaga kita itu dengan apa? Dengan ilmu. Makanya banyak orang yang baru hijrah, mungkin baru kenal agama, di awal tuh semangat banget. Setelah itu, karena memang mungkin terlalu banyak langsung diporsir, atau memang lupa dengan cas-cas tambahan, akhirnya akan turun gitu kan. Ketika mereka ngedown lagi, mungkin balik lagi gitu kan. Nah, memang ilmu itu penting. Makanya di sini istiqomah itu nggak cuma rutin, tapi juga disertai dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitasnya, memperbanyak ilmu untuk memperbaiki kualitasnya, seperti itu. Nah, di sini kita juga paham majelis ilmu juga udah banyak. Tinggal kita cari yang mana. Ya memang yang mana aja sebenarnya. Apa yang mendukung kita untuk bisa memperbaiki sholat, ikutin. Apa yang mendukung untuk kita bisa memperbaiki puasa, ikutin. Nah, untuk mempelajari Quran, bahasa Arab, terus buku-buku hikmah, kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, itu juga menambah ilmu. Apalagi untuk memperbaiki hati kita, apalagi keyakinan kita, itu sangat penting. Akidah itu sangat penting. Jadi adab, akidah, fikih, sejarah itu semuanya penting. Nah, kita niatkan untuk mempelajari itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, itulah yang mungkin pengertian istiqomah tadi ya, dan sandarannya apa. Nah, untuk tipsnya, memang ada beberapa tips yang mungkin bisa kita jalankan ya. Pertama niat dulu.
Niat itu ikhlas karena Allah Ta'ala, apapun itu ya. Jadi niat mau ibadah, mau kebaikan apapun, niat ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Dan ikhlas ini akan selalu diuji ya, ketika kita mendapat ejekan atau halangan, itu juga sedang diuji. Mendapatkan pujian pun sedang diuji. Makanya hati-hati, semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melakukan apapun itu juga tidak akan bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana kita mau sombong? Kita bisa sedekah, Allah yang bisa membantu kita untuk kita bisa sedekah. Allah yang memberikan harta lebih. Kita bisa puasa, Allah memberikan kesehatan. Kita bisa sholat, Allah juga memberikan kekuatan. Kita bisa berdakwah, Allah juga memberikan kesempatan dan ilmu yang dia diberikan. Jadi apa yang mau kita bisa sombongkan? Semuanya dari Allah, ya kan? Semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, niat ikhlas, bismillah ya Allah, saya niat mau sholat ya. Ya semuanya sholat niat, puasa niat, mau sholat istiqomah gitu kan. Yang kedua, istighfar, taubat. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah itu karena kita sangat banyak dosa, dan dosa itu tidak kita taubati, kita tidak istighfari. Makanya istighfar, ingat-ingat dosanya, atau kalau nggak ingat, ya Allah ya ampunilah semuanya, udah nggak ingat, sudah kebanyakan dosanya gitu ya. Jadi ingat istighfar, kita istighfar dan minta ampun. Mudah-mudahan ampunan Allah yang membukakan hati kita untuk bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang mungkin ada kritik, ya Allah pengen banget sholat malam, itu mungkin udah mulai terkikis tuh dosanya tuh. Jadi tinggal kita dobrak aja lagi, paksain. Nah, baru kita paksain. Kalau belum tahu yakin ya baru dipaksain, kadang-kadang malah bingung, ini paksain ini buat apa ya. Nah kan kayak gitu. Nah gitu ya, baru dipaksain, dobrak. Nah, istighfar, kemudian lakukan. Nah dipaksakan, lakukan. Memang itu juga akan menjadi ujian-ujian berikutnya ya, nantinya akan menjadi ujian kita terus menerus, nanti akan menjadi ujian ya. Nanti mau sholat, ada aja teman, nantilah sebentar lagi baru aja azan. Nah, memang sesuatu itu kalau nggak disegerakan itu akan banyak godaannya. Jadi lakukan dengan segera. Kalau sholat ya di awal waktu, kalau sedekah pas ada uang langsung gitu kan, jangan ditunda-tunda. Itu salah satu cara untuk memulai istiqomah. Yang kedua, cari ilmu, berilmu lagi. Jadi cari ilmu lagi. Kurang apa, tanya. Kurang apa, cari ilmunya. Saya ini kayaknya kurang di bacaan, cari ilmu tentang bacaan. Saya kurang di gerakan, saya cari ilmu tentang gerakan. Saya kurang dengan pemahaman, cari ilmu dengan pemahaman ya. Dan sangat banyak, sekarang gampang, online juga ada. Insya Allah kalau ustadz-ustadz yang sudah terkenal itu insya Allah juga udah bagus. Tapi niatkan tadi, ikhlaskan Allah Ta'ala untuk mencari ilmu ya, bukan untuk cari pembanding, apalagi buat berdebat, jangan. Kemudian yang berikutnya, amalkan. Ilmu udah didapat, diamalkan. Sudah, itu saja. Kerjakan, cari ilmunya, amalkan, tambah lagi, jadi muter terus. Nah dari 3 itu saja, itu sudah mulai bisa membuat kita istiqomah dan memperbaiki kualitas ibadah kita, dan tentunya kualitas hidup kita akan terus meningkat ya. Kemudian berikutnya, carilah lingkungan yang bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah dan menumbuhkan semangat kita untuk selalu belajar dan mendekat kepada Allah. Nah itu penting, karena teman itu juga penting. Nabi juga pernah mengatakan, seseorang itu agamanya sesuai dengan temannya. Gambaran agama seseorang itu lihat temannya lah, seperti itu. Jadi kalau teman kita, teman ya semuanya ditemenin ya, maksudnya teman yang akrab, yang kemana-mana bersama, bisnis bersama, semua bersama, itu ya kalau bisa yang memang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini kita juga nggak bisa khawatir kalau seandainya kita harus meninggalkan teman kita yang memang nggak bisa sepaham. Apa-apa kalau niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita memang harus milih kan. Kalau di akhirat nanti kita nggak mungkin teman kita juga bisa bantu, akan sendiri-sendiri. Jadi ya kita di dunia bebas memilih. Ya boleh jadi nanti setelah kita mulai meninggalkan dia, ya kita nggak mencela ya. Meninggalkan artinya kita menjauhi. Kalau dia berbuat salah kita jauhin, jangan ikutin. Terus bisa jadi nanti itu menjadi hidayah bagi dia. Wah, saya ini kalau ditinggalin kayak gini nggak enak dong. Bisa-bisa nanti saya sendirian nih ke neraka, misalnya seperti itu ya. Padahal kita juga belum tentu masuk surga ya, tapi ya berharap sekali kita masuk surga.
bisa jadi ya ikutin saja, nggak usah takut. Allah, kalau kita berbuat benci sesuatu karena Allah, cinta sesuatu karena Allah, insya Allah bernilai pahala dan bernilai kebaikan. Setelah teman, apalagi berdoa. Jangan putus doa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Jangan kau kembalikan aku kepada kesesatan setelah kau berikan aku petunjuk. Ya karena semua apapun Allah juga yang menentukan. Izin Allah juga. Kita hanya bisa berikhtiar. Nah, bentuk ikhtiar kita tadi di awal, di akhir kita tawakal. Sebenarnya di niat itu udah tawakal, di tengah-tengah kita berikhtiar, di akhir kita tawakal. Niat tawakal, akhir doa juga tawakal. Jadi tawakal itu bukan setelah, tapi sebelum juga kita tawakal. Ya Allah, saya bertawakal padamu dan saya berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan ya Allah tolong bimbing saya. Jadi setiap waktu kita minta bimbing tuh. Jadi ya kapan lagi kita bisa nggak ingat Allah kalau sudah seperti itu ya. Ya pas lagi ngerjakan dosa juga pasti ingat Allah, cuman ya keburu dikerjakan. Ya lemahnya kita ya Allah, Masya Allah, astagfirullah gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan itu pasti dari diri saya pribadi, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada saya dan kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.